kita akan membahas tentang absolute di dalam Excel. Jadi absolute itu pengertiannya yaitu mengunci sel. Nah, yang dikunci itu bisa baris, bisa kolom, atau mungkin keduanya, yaitu baris dan kolom. Sehingga absolute di Excel dibagi menjadi dua. Ada yang namanya semi absolute, yaitu penguncian dilakukan salah satu, bisa baris, bisa kolom. Yang kedua yaitu absolut mutlak. Nah, absolut mutlak itu yang dikunci keduanya, yaitu baris dan kolom. Nah, di dalam Excel, ya, untuk mengunci baris atau kolom atau keduanya, ya. Nah, simbolnya absolut itu disimbolkan dengan tanda dolar. Atau, ya, caranya adalah untuk mendapatkan simbol dolar, tekan shift tahan, kemudian tekan angka 4 satu kali di keyboard. Kita akan mendapatkan karakter dolar, ya. Nah, inilah yang disebut dengan karakter absolut, ya. Nah, sebagai contoh, ya, kita akan coba untuk yang semi absolut, ya. Misalkan kita memiliki sel, contoh misalkan sel kita adalah C2, ya. Ini adalah nama sel. Nah, artinya apa? Kolom C baris ke-2. Misalkan kita ingin mengunci barisnya, yaitu 2, maka posisi absolut berada di depan karakter yang ingin kita kunci. Misalkan kita ingin kunci barisnya, yaitu 2. Berarti posisi simbol dolarnya, dia ada di depan angka 2. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti yang dikunci adalah baris. Ya, kalau kita ingin mengunci kolom, maka simbol atau karakter dolarnya berada di depan kolom tersebut, ya, yaitu di C. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini yang dikunci berarti kolomnya, yaitu kolom C. Nah, kenapa kita membutuhkan absolut, ya? Pada kasus tabel tertentu, ya, sifat dari sel yang pertama yang harus kita tahu adalah sifat selnya sendiri di dalam Excel. Nah, jika kita mengetik sel, kemudian kita geser ke arah sebelah kanan, maka secara otomatis kolom dari sel tersebut akan bertambah 1 atau plus 1. Contoh, kalau misalnya dia A, berarti kalau digeser ke kanan dia akan B, C, D, dan seterusnya. Nah, biar lebih jelas langsung saja. Misalkan saya ketik di sel B2, ya, di C2 saja, ya, di sini. Saya ketik misalkan di sini sama dengan A1 misalkan, ya. Kemudian saya tekan enter, ya. Ini adalah rumus, ya. A1. Ini kalau saya klik 2 kali ada A1. Nah, ini kalau saya geser ke sebelah kanan dengan konsep copy paste, ya. Jadi copy paste menggunakan sudut kanan bawah dari sel. Ini saya arahkan mouse. Kita langsung coba aja, ya. Saya arahkan mouse saya di sudut kanan bawah, layaknya membuat nomor baris, ya. Tapi di sudut kanan ini saya tidak geser ke bawah, saya gesernya ke sebelah kanan. Saya klik kiri tahan, saya geser ke sebelah kanan. Tak, tak, tak. Saya lepas. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, ya. Mulai dari C2. C2 ini saya F2 atau saya double klik, ya, klik 2 kali. Kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, di depan karakter sama dengan ini saya beri tanda spasi. Ya, biar rumusnya bisa kelihatan, ya, atau rumusnya kita matikan. Saya tekan enter. Oke, di sini A1, ya. Saya lihat lagi di sini. Saya tekan F2. Saya taruh kursor saya di depan tanda sama dengan. Kemudian saya kasih spasi untuk mematikan rumus. Saya enter. Di sini juga saya tekan F2, saya taruh depan sama dengan, saya kasih spasi, saya enter. Di sini juga sama. Saya tekan F2 atau saya klik 2 kali, ya. Saya taruh di depan sama dengan, saya kasih spasi, kemudian saya enter. Nah, kelihatan rumusnya, ya, sekarang. Nah, coba kalian perhatikan.
ketika saya tadi geser ke kanan, apa yang bertambah 1? Yaitu nilai kolomnya. Kita lihat A, B, C, dan D. Jadi dia penambahan plus 1-nya itu dia berurutan A, B, C, D. Jadi kalau digeser ke sebelah kanan, pasti nilai kolomnya ini dia akan bertambah 1. Ya, seperti ini. A jadinya B, geser lagi ke kanan dia jadi C, digeser ke kanan dia ganti D. Nah, seperti itulah memang sifat sel ya. Jika digeser ke kanan, dia akan bertambah 1 untuk nilai kolomnya. Paham ya? Nah, sekarang di sel B3 ini saya coba untuk membuat memanggil nama sel ya. Saya ketik di sini A sama dengan A1. Saya enter. Kalau tadi kita geser ke kanan, sekarang saya akan coba geser ke bawah, ya. Saya arahkan posisi mouse di sudut kanan bawah di sini. Saya klik kiri tahan, saya tarik ke bawah. Tak, 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 tak. Oke. Sekarang kita lihat, ya. Di B3 saya tekan F2, saya taruh di depan sama dengan, saya kasih spasi, saya enter. Tujuannya biar kelihatan ya rumusnya. Ini lagi, saya tekan F2. Saya taruh di depan sama dengan, saya kasih spasi, saya enter. Di sini juga saya tekan F2, depan spasi, saya enter. Sama ya, F2, taruh di depan spasi, di depan sama dengan, saya kasih spasi, saya enter. F2 di depan sama dengan, saya kasih spasi, saya enter. Nah, sekarang kita amati. Ketika saya geser ke bawah, apa yang bertambah 1 atau plus 1? Ternyata nilai barisnya. Sedangkan nilai kolomnya dia tetap. Kita perhatikan, di sini kolomnya semuanya A. Berarti dia tetap. Nilai kolom tidak berubah. Tapi kalau kita perhatikan nilai baris ya, di sini A1, kata satunya dia akan bertambah 1 jika dia digeser ke bawah. Jadi jadinya 2, 3, baris keempat, baris ke-5. Jadi nilai baris jika digeser ke bawah, dia akan bertambah 1 dan secara berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu memang bagian dari Excel memang seperti itu. Ya. Nah, sekarang jika kita menginginkan ketika kita geser ke bawah atau ke kanan nilainya tidak berubah, tetap ya, maka di saat seperti itulah kita membutuhkan yang namanya penguncian sel atau yang disebut dengan absolut. Sekarang begini, biar lebih jelas, kita mulai dari yang tadi ya, geser ke sebelah kanan. Ini saya hapus dulu. Ya, oke, saya sisakan di sini A1. Saya tekan F2, saya kembalikan atau saya hapus spasinya. Saya taruh di depan sama dengan, saya tekan backspace, saya enter. Ini kalau saya klik di sini, saya tekan F2, tetap A1. Tadi kalau kita lihat, kita geser ke kanan kan kolomnya yang bertambah. Sekarang saya akan mencoba mengunci kolomnya, biar kolomnya tidak bertambah. Saya akan kunci kolom A ya pada sel 1 di sini. Saya beri simbol dolar, tekan shift tahan, kemudian angka 4 satu kali. Nah, saya akan mengunci kolomnya. Apakah dia bertambah kayak tadi? Kita coba ya, saya tekan enter. Saya klik yang sudah ada rumusnya tadi, saya arahkan ke sudut sebelah kanan. Saya klik kiri tahan, saya geser ke kanan. Tak, tak, tak. Saya lepas. Kalau tadi kan dia bertambah. Kita lihat sekarang hasilnya. Saya klik di C2, saya tekan F2. Apakah dia tetap A1? Ya. Saya tekan enter, saya coba di sini D2, saya tekan F2, dia juga tetap A1 ya. Kita tekan di sini, saya F2, dia juga tetap A1. Kita coba klik yang di F sini, kita F2, dia juga tetap A1. Atau biar lebih jelasnya, kayak tadi ya, F2, F2 sama dengannya spasi. Jika ya, F2 taruh depan sama dengan, saya spasi, enter. Taruh di sini, F2 depan spasi, depan sama dengan, saya spasi, saya enter. Ini juga F2 depan sama dengan, spasi, enter. Nah, kita perhatikan, kalau tadi dia berubah, ternyata kalau sekarang dia tidak berubah. Dia tetap kolomnya adalah kolom ke A. Kenapa? Karena kita sudah memberi kunci atau absolut di bagian kolom. Seperti itu ya.
Oke, sekarang kalau untuk bagian baris yang berubah ini juga akan saya kunci. Ya, di sini saya akan hapus dulu. Saya klik di B3, F2, saya klik depan sama dengan, ya, atau kita hapus semua, kita ketik ulang, ya, saya backspace biar nggak ada spasi, sama dengan A $1. Jadi yang akan saya kunci adalah barisnya. Sedangkan kolomnya, kenapa saya nggak mengunci kolomnya juga? Karena ingat, kalau digeser ke arah bawah yang ganti hanya barisnya. Kecuali ini ya, ini kan sebelah kanan, jadi maka saya kunci bagian kolomnya. Nah, kalau seperti ini, ya, saya kunci bagian baris, saya enter. Sekarang saya tarik ke bawah, ya, di sudut kanan bawah, klik kiri tangan, saya tarik ke bawah seperti ini. Oke, kemudian saya lihat satu-satu. Tekan F2, depan sama dengan, saya spasi enter, ini juga F2, depan sama dengan, spasi enter, F2, depan sama dengan, spasi enter, F2, depan sama dengan, spasi enter, ini juga ya, F2, depan sama dengan, spasi enter. Kita lihat, kalau tadi dia bertambah 1 setiap nilai baris, setelah saya kunci, ya, maka barisnya tidak akan bertambah, dia akan tetap dengan posisi baris ke 1, ya, angka ini nggak berubah. Nah, itulah yang disebut dengan absolut, ya. Nah, karena kita perhatikan sekarang, yang ini dikuncikan hanya kolom, ini dikuncikan hanya baris, maka ini dikategorikan sebagai semi absolut, ya. Kalau absolut mutlak itu seperti apa? Ya, ini contoh nih, kalau saya F2, saya klik di sini, saya kasih simbol dolar. Nah, kolom saya kunci, baris saya kunci, maka ini dikatakan sebagai absolut mutlak, ya. Nah, seperti itulah penjelasan dari absolut. Nanti kapan kita harus menggunakan absolut pada posisi tabel yang seperti apa, nanti kita akan belajar lebih lanjut.